Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channelnya aku, Aisyah Yusfita Hamro. Nah, pada hari ini aku akan membuat sebuah video tentang presentasi bahan ajar interaktif yang aku buat dengan menggunakan PowerPoint. Penasaran bagaimana videonya? Ini dia videonya. Nah, materi yang aku ambil tentang adaptasi makhluk hidup, di mana di slide pertama ini ada beberapa gambar dan pilihan. Yang pertama tentang materi, rangkuman, games, dan soal. Itu tergantung dari kita mau membuka yang mana terlebih dahulu. Namun, lebih baiknya kita membuka materi terlebih dahulu, baru rangkuman, games, dan soal. Tujuan dari games dan soal adalah kita bisa mengevaluasi siswa kita tentang pemahamannya dia tentang materi yang kita buat. Lalu tujuan dari gambar yang seperti rumah ini, tujuannya itu ketika kita menekan salah satu pilihan yang ada di sini, contohnya seperti materi, lalu kita ingin kembali ke layar utamanya, maka kita bisa menekan gambar rumah itu. Nah, dia akan kembali ke layar yang ini. Lalu fungsi dari tanda silang ini, ketika kita menekan sesuatu materi, lalu kita ingin menyudahi video pembelajaran ini, maka kita bisa menekan tanda silang. Maka ia akan kembali ke tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan setiap slide yang ada di sini. Slide pertama berisikan tentang judul materi, di mana judulnya tentang adaptasi makhluk hidup. Lalu di slide kedua kita akan membuka tentang materi. Nah, di materi ini ada beberapa video, di mana video pertama itu membahas tentang materi pembahasannya, lalu indikator dan tujuan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik, dan selamat pagi buat kita semua. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar IPA, di mana pokok bahasanya itu tentang cara makhluk hidup beradaptasi. Yuk kita bahas bersama materinya. Adapun indikator yang akan kita bahas pada materi hari ini yaitu memberikan contoh cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk memperoleh makanan dan melindungi diri dari musuhnya. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat memberikan contoh cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk memperoleh makanan dan melindungi diri. Nah, untuk melihat video selanjutnya, kita dapat menekan tanda tombol next ini. Lalu video yang ini tentang apa itu adaptasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang materinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu adaptasi. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya untuk memperoleh makanan dan melindungi diri dari musuh, kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira apa sih itu adaptasi. Nah, ini dia penjelasannya. Lalu untuk melihat penjelasannya, kita dapat menekan tombol next. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Tujuan adaptasi: makhluk hidup akan bertahan lebih lama di lingkungan yang sesuai dengan fisik serta proses metabolisme makhluk tersebut. Kelangsungan hidup makhluk tersebut bergantung dengan kemampuannya dalam beradaptasi. Ada 3 jenis adaptasi pada makhluk hidup loh. Yang pertama, adaptasi morfologi atau penyesuaian tubuh makhluk hidup. Yang kedua, adaptasi fisiologi atau penyesuaian fungsi alat tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku atau cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Penyesuaian hewan terhadap lingkungan dalam memperoleh makanan. Hewan membutuhkan makanan agar tetap hidup. Setiap jenis hewan memiliki cara tersendiri dalam memperoleh makanan. Makhluk hidup menggunakan
menggunakan alat-alat tubuhnya untuk memperoleh makanan. Contohnya seperti burung. Setiap jenis burung makanannya berbeda-beda. Ada yang berupa cairan madu atau nektar, biji-bijian, atau daging. Oleh karena itu, bentuk paruh setiap jenis burung juga berbeda-beda. Seperti burung pipit, mempunyai paruh pendek dan kuat. Bentuk paruh ini sesuai untuk memakan jenis biji-bijian. Paruh ini berfungsi menghancurkan biji tersebut. Contoh yang kedua seperti burung elang, di mana mempunyai paruh yang kuat, tajam, dan melengkung bagian ujungnya. Paruh seperti ini sesuai untuk mengoyak daging mangsanya atau mencabik-cabik daging mangsanya. Contoh yang ketiga yaitu burung kolibri, mempunyai paruh bentuk panjang dan runcing. Bentuk paruh seperti ini memudahkan burung kolibri menghisap nektar. Yang keempat, burung pelikan, mempunyai paruh berkantong. Paruh demikian memudahkannya untuk menangkap ikan di dalam air. Kelima, bebek, mempunyai paruh yang berbentuk seperti sadu. Bentuk paruh seperti ini sesuai untuk mencari makanan di tempat becek, berlumur, ataupun berair. Ternyata bukan hanya bentuk paruhnya aja nih yang berbeda teman-teman. Bentuk kakinya pun juga berbeda. Yuk kita lihat penjelasannya. Burung pipit mempunyai kaki langsing untuk bertengger. Kaki itik dan pelikan berselaput sehingga cocok untuk berenang di air. Burung elang mempunyai kaki kuat dengan kuku yang tajam. Kaki ini untuk mencengkam mangsanya. Kaki ayam untuk mengais tanah saat mencari makanan. Nah, itulah penjelasan tentang cara makhluk hidup beradaptasi, tentang apa itu adaptasi, lalu tujuan adaptasi, dan macam-macam adaptasi. Lalu ada juga tadi penjelasan tentang cara makhluk hidup memperoleh makanan dengan menggunakan paruh atau bentuk kakinya. Lalu video selanjutnya tentang cara makhluk hidup melindungi diri dari musuhnya. Yang kedua, cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk melindungi diri dari musuh. Beberapa jenis hewan ada yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara mengubah tingkah laku. Cara ini selain untuk mendapatkan makanan juga untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Contoh yang pertama yaitu cicak. Cicak melindungi diri dengan cara memutuskan ekornya. Bila ekor cicak terpegang musuh, maka ekor tersebut terlepas dari tubuhnya. Kalajengking. Kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Contoh yang ketiga, cumi-cumi. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air. Hal ini menyebabkan musuh yang menyerangnya tidak dapat melihatnya dan ia dapat berenang dengan cepat untuk menghindari musuhnya tersebut. Yang keempat, bunglon. Kalian tentu pernah melihat bagaimana bunglon dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat ia berada. Ketika berada di pohon yang berwarna coklat, maka tubuh bunglon akan berwarna coklat pula. Begitu juga ketika ia berada di pohon yang berwarna hijau, maka tubuh bunglon juga akan berubah menjadi warna hijau. Nah, itulah tadi penjelasan tentang cara makhluk hidup melindungi dirinya dari musuh. Ada yang menggunakan tintanya, ada juga yang menggunakan sengatannya. Lalu video selanjutnya itu tentang video games di mana saya membuat sebuah permainan. Nah, ini dia permainan ini berfungsi untuk mengevaluasi sampai di mana pemahaman siswa kita terhadap materi yang kita sampaikan.
Adapun langkah bermainnya yaitu siswa memilih nama hewan di box tersebut. Setelah siswa memilih nama hewan, maka siswa bisa meletakkannya pada papan tersebut. Setelah itu guru menghitung 1, 2, 3. Setelah guru menghitung pada hitungan ketiga, adapun langkah bermainnya yaitu siswa memilih nama hewan di box tersebut. Setelah siswa memilih nama hewan, maka siswa bisa meletakkannya pada papan tersebut. Setelah itu guru menghitung 1, 2, 3. Setelah guru menghitung pada hitungan ketiga, maka siswa bisa membuka nama hewan dan menempelkannya pada papan itu. Lalu langkah selanjutnya untuk menjawab gambar hewan, siswa bisa memilih gambar hewan pada amplop yang berwarna merah dan memilih gambar hewan yang tepat. Dan untuk menentukan jawaban cara hewan melindungi dirinya, siswa juga bisa memilih pada amplop yang berwarna hijau. Dan langkah selanjutnya untuk menentukan bentuk kaki dan paruh hewan, maka siswa juga bisa memilihnya pada amplop yang berwarna pink dan memilih bentuk kaki dan paruh sesuai dengan nama hewan tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan memilih gambar hewan lagi di amplop yang berwarna merah. Dan langkah yang terakhirnya adalah cara hewan dalam memperoleh makanan ditemukan di amplop yang berwarna hijau dan sesuai dengan hewan tersebut. Setelah selesai, maka guru akan melihat hasil. Nah, setelah itu video pembelajaran dan games tentang cara makhluk hidup setelah selesai, maka kita bisa memilih opsi lainnya yaitu dengan cara menekan gambar rumah ini. Materi sudah selesai, maka kita bisa membuka rangkuman untuk mengulas lebih jauh lagi tentang materi cara makhluk hidup beradaptasi. Di mana rangkumannya ini ada 5 poin. Pertama, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kedua, hewan dan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Yang ketiga, burung menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan bentuk kaki dan paruh yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan makanannya. Keempat, bentuk burung serangga yang berbeda merupakan salah satu ciri penyesuaian diri serangga untuk mendapatkan makanannya. Dan poin yang terakhir, hewan melindungi diri dari musuhnya dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan merubah warna kulitnya, dengan zat racunnya, cairan seperti tinta, dengan cangkangnya, atau dengan cara memutuskan ekornya. Untuk rangkuman telah selesai, maka kita bisa lagi kembali ke slide yang pertama. Materi rangkuman telah selesai, maka kita bisa membuka games dan soal, di mana ada 2 games yang saya gunakan. Yang games pertama itu saya membuat media pembelajaran dengan sendiri, dan games yang kedua saya membuatnya dengan menggunakan PowerPoint. Di sini tergantung dari guru apakah ia ingin menggunakan media pembelajaran games yang pertama tadi atau menggunakan games yang dibuat dengan menggunakan PowerPoint. Untuk gamesnya ada peraturannya, yaitu pasangkanlah dengan pasangan yang tepat. Nah, di sini ada gambar seekor burung, di mana kita harus menebak gambar burung apakah ini dari bentuk paruhnya. Ketika kita menjawab salah, maka akan ada suara seperti ini. Itu menandakan kita salah. Namun ketika kita menjawab benar, maka akan ada suara seperti ini. Nah, itu berarti kita benar. Untuk pindah ke soal games yang selanjutnya, kita dapat menekan tampilan yang mana saja. Nah, di sini ada gambar burung elang, di mana kita disuruh menebak yang manakah bentuk kaki dari burung elang. Ketika salah, maka suaranya akan seperti ini. Dan ketika benar, nah itulah tadi 2 games yang saya buat. Bila kita ingin membuatnya lebih banyak, bisa juga. Untuk itu kita kembali lagi ke layar utamanya. Nah, materi, rangkuman, dan game sudah selesai. Ada terakhir lagi yaitu soal. Nah, untuk soal ini bisa siswa kerjakan secara individu. Peraturannya, jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat.
Ada 5 soal yang saya buat. Soal pertama, tujuan umum dari penyesuaian diri makhluk hidup yaitu apakah A. membunuh musuhnya, B. melestarikan jenisnya, C. mengurangi persaingan, atau D. mengurangi pengaruh buruk. Ketika kita menjawab salah, maka akan ada suara dan tampilan seperti ini. Itu menandakan jawaban kamu salah. Ketika kita menjawab benar, maka akan ada tampilan dan suara seperti ini. Itu menandakan jawaban kamu benar. Nah, untuk pindah ke soal selanjutnya, kita bisa menekan di mana saja tampilannya. Soal nomor 2, soal nomor 3, keempat, dan kelima, cara mengerjakannya sama dengan soal yang pertama tadi. Lalu video pembelajaran tentang cara makhluk hidup telah selesai. Maka itulah tadi penjelasannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.